maka Allah kemudian menambah hukuman Nabi Yusuf menjadi 15 tahun, sahabat. Sahabat Nabi Yusuf tadi yang dititipi pesan kepada sang raja ternyata lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat di channel kami. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat, saya akan sharing mengenai salah satu cara mengubah mindset kita agar setiap apapun masalah yang datang dalam kehidupan kita ini sahabat, senantiasa mendapat dukungan penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua beban hidup kita, masalah kita mendapat dukungan dari Allah, istilahnya mendapat jalur langit, maka seberat apapun masalah itu insya Allah akan terasa ringan di hati kita dan akan cepat ditemukan solusinya sahabat. Namun sebelumnya sekali lagi mungkin bagi teman-teman yang pernah mempunyai pengalaman spiritual, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita share ke teman-teman yang lain, akan kita angkat sebagai konten agar lebih banyak lagi teman-teman kita, sahabat kita yang mendapatkan hikmah, yang lebih tekad lagi dalam mengokohkan keimanan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sahabat, saya akan sharing pengalaman pribadi saya dulu, dan ini menurut saya itu manusiawi sahabat. Kita sebagai manusia wajar kalau misalkan mengedepankan apa yang ada di depan kita sahabat. Namun sebenarnya mindset yang seperti ini itu kalau diterapkan secara terus menerus dan kita kurang dalam mengaji, maka ya seterusnya seperti itu sahabat. Kenapa judul video ini saya buatkan Allah dulu, barulah kemudian yang lain itu belakangan? Karena mindset kita sahabat, kebiasaan kita itu adalah Allah selalu berada di belakang sahabat. Contoh, ini saya pribadi ini ya, saya tidak mengklaim semua orang seperti ini, enggak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Dan insya Allah mayoritas semuanya seperti ini sahabat. Ketika misalkan kita diberi masalah, anggaplah misalkan contoh kita punya hutang yang kemudian ditagih harus minggu depan bayar misalkan. Kalau tidak bayar maka rumahnya disita, misalkan seperti itu sahabat. Maka kebanyakan dari kita adalah memikirkan pinjaman. Ke siapa? Ke tetangga, ke sahabat, ke teman. Semuanya seperti itu sahabat. Ketika kita pinjam ternyata bukannya dikasih, malah kita dihina kadang teman-teman. Nah, setelah itu kemudian ketika sudah ke teman, ke sahabat, ke keluarga sudah tidak dapat, kemana kita lagi? Ke perbankan sahabat. Kita akan berusaha keras untuk mencari pinjaman ke bank sana, bank situ. Semuanya kita usahakan sahabat. Barulah kemudian ketika ke teman sudah tidak dapat, ke sahabat, ke keluarga tidak dapat, ke perbankan sudah didatangi semua perbankan tidak dapat, barulah ketika mentok seperti ini pikiran kita menyebut nama yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa tidak kunjung dapat, padahal minggu depan saya harus bayar misalkan. Berarti di sini sahabat, Allah sudah berada di belakang. Nah, ini kebiasaan yang harus diperbaiki sahabat. Allah itu maha pecemburu sahabat. Contoh lagi, kalau misalkan sakit, ketika kita melihat anak kita atau keluarga kita sakit, maka pasti yang terdapat dalam pikiran kita yang pertama siapa sahabat? Dokter. Kita pasti bingung cari dokter. Kita lari ke dokter sana, ke apotek sana, beli obat sana sini misalkan. Barulah kemudian ketika penyakitnya ini tak kunjung sembuh, kita menyebut nama yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa tidak sembuh-sembuh padahal sudah berobat ke sana ke sini. Ini mindset sahabat yang kurang tepat secara syariat dan secara hakikat sahabat. Kalau kita melihat kenapa rumah sakit di Arab Saudi, utamanya di Mekah itu sepi sahabat, karena mereka pikirannya tidak langsung pada dokter sahabat. Ketika mereka tertimpa musibah berupa sakit, maka yang difikirkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian
berdoa, sholat hajat, memohon kesembuhan kepada Allah sahabat. Kalau dengan sholat hajat ini juga tidak sembuh, maka mereka membacakan, kalau sakitnya itu panas, mereka membacakan sholawat, ditiupkan ke air, kemudian diminumkan ke keluarga yang sakit itu sahabat. Kalau panasnya itu dingin, maka dibacakanlah ayat kursi, ditiupkan ke air, kemudian diminumkan ke keluarga yang sakit itu sahabat. Kalau dengan cara ini juga tak kunjung sembuh, barulah mereka sahabat kemudian bersedekah. Dengan niat, dengan bersedekah itu mudah-mudahan yang sakit tadi disembuhkan oleh Allah sahabat. Kalau dengan bersedekah juga tidak sembuh, maka mereka sahabat datang kepada orang-orang yang soleh, yang dekat hubungannya dengan Allah, kemudian minta didoakan sahabat untuk kesembuhan keluarga yang sakit tadi. Nah, barulah kemudian ketika 5 cara ini sudah tidak berhasil, maka mereka berikhtiar ke dokter sahabat. Intinya Allah yang didahulukan, baru kemudian yang lain. Sehingga seorang peneliti mengatakan, kenapa rumah sakit di Arab Saudi itu sepi? Karena mayoritas penduduk di sana itu selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi sahabat, kalau kita berkaca pada sejarahnya, kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaiha, yang kemudian dihukum selama 5 tahun, dan ketika sudah mencapai 5 tahun, ternyata Nabi Yusuf melakukan kekeliruan sahabat. Karena Nabi Yusuf hubungannya sangat dekat dengan raja, sehingga Nabi Yusuf meminta kepada salah satu pengikutnya yang pada waktu itu sudah keluar sahabat. Nabi Yusuf memesan, wahai sahabatku, katakanlah kepada raja bahwasanya aku, sahabatnya Yusuf, sedang berada di dalam penjara sahabat. Maka seketika itu juga sahabat, malaikat Jibril turun kepada Nabi Yusuf dan menegur Nabi Yusuf. Wahai Nabi Allah, kenapa engkau meminta pertolongan ke sesama manusia terlebih dahulu, padahal engkau tahu Allah itu maha pencemburu? Maka sahabat, Nabi Yusuf menyadari kesalahannya. Dari yang tadinya Allah hanya menghukum Nabi Yusuf selama 5 tahun di penjara, tapi karena kekeliruannya meminta pertolongan terlebih dahulu kepada sahabatnya, yang memang sahabatnya adalah raja di negerinya itu, maka Allah kemudian menambah hukuman Nabi Yusuf menjadi 15 tahun sahabat. Sahabat Nabi Yusuf tadi yang dititipi pesan kepada sang raja, ternyata lupa sahabat sampai berpuluh tahun berikutnya. Kemudian dengan penuh rasa penyesalan, Nabi Yusuf meminta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas apa yang telah ia lakukan. Dan ini sahabat, kalau kita kaji lebih dalam, mindset yang seperti ini sebenarnya adalah syirik khafi sahabat, yaitu syirik ringan yang biasa dilakukan oleh mayoritas kita sebagai manusia umumnya sahabat. Karena itu di sini saya ingin mengajak para sahabat sekalian untuk melatih diri, ubah kebiasaan mindset yang seperti itu. Mindset yang kurang tepat kita ubah semuanya sahabat. Ketika datang suatu masalah kepada kita, maka langsung kita lapor kepada Allah sahabat. Jangan kepada yang lain dulu, karena kita tahu Allah maha pencemburu sahabat. Ketika datang suatu musibah kepada kita, maka sebutlah Allah terlebih dahulu. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka Allah akan mendukung, akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara-cara sederhana untuk mengundang pertolongan langit sahabat, untuk menempuh jalur langit, yaitu jalur yang didukung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hal ini biasa kita lakukan, maka insya Allah seberat apapun ujian kita, seberat apapun beban hidup kita, masalah kita akan terasa ringan di hati, akan terasa ringan di pikiran, dan akan segera mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogyanya ketika kita telah melapor kepada Allah, maka semua langkah kita sahabat semuanya dikawal oleh Allah. Demikianlah sahabat sharing saya pada kali ini mengenai Allah dulu baru yang lain belakangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi bagi yang mempunyai doa hajat silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya aminkan, dan akan diaminkan juga oleh ribuan penonton HN Official yang lain. Dengan harapan semakin banyak yang mengamini doa-doa kita, maka akan semakin cepat diijabah oleh Allah. Ataupun yang punya pengalaman spiritual tentang
keajaiban solawat, keajaiban riyadhah, zikir-zikir yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. InsyaAllah akan kita angkat sebagai konten dan akan kita tebarkan ilmu hikmah ini kepada yang lain. Baik, terima kasih. Demikian untuk sharing saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.